Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan saya tadinya diminta untuk menjelaskan tentang utang piutang, tapi belum selesai tulisannya. Insyaallah mungkin Sabtu depan ya. Jadi kita akan ngaji ini tentang Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, sebagai pengantar kita masuk di bulan Dzulqa'dah yang merupakan satu di antara bulan suci dalam kalender Hijriah kita. Bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, salah satu yang menurut saya sangat penting untuk kemudian kita terus-menerus memahaminya, yaitu identitas keislaman kita, identitas keberagamaan kita. Mohon maaf nih, saya termasuk yang tidak yakin bapak-bapak hafal 12 bulan dalam tahun Hijriah. Padahal ini identitas kita. Hafal Pak? Banyak tidak hafal Pak. Bukan cuma ahli masjid seperti kita nih dan sebagainya. Banyak orang-orang yang ngajinya juga puluhan tahun tak hafal-hafal. Bahkan bisa ketemu istilah hafid, rayagung. Padahal itu kan bukan bulan Islam dan sebagainya. Kenapa? Salah satunya itu karena tidak banyak edukasi yang secara serius terus-menerus membuat kita punya kebanggaan atau barangkali apa namanya ya, sense of belonging, rasa memiliki yang tinggi kepada identitas keberagamaan kita. Padahal ketika syariat tentang puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi, Ayyamul Bid itu kan bukan di bulan yang kita kenal sebagai Masehiyah, tapi di bulan Hijriyah. Di beberapa negara Islam juga bulan-bulan Hijrah ini tidak dikenal sama sekali tidak dikenal, kecuali hanya bulan-bulan tertentu yang sangat populer seperti Ramadan misalkan. Kawan saya melakukan perjalanan ke Uzbekistan. Salah satu yang dia lakukan ke sana karena ingin ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Di Uzbekistan itu sekarang baru katakanlah muncul lagi semangat untuk menghidupkan identitas keislaman. Karena salah satunya makin banyak sekarang orang-orang Islam dari Indonesia, terutama dari beberapa wilayah lain seperti Turki. Dua itu yang relatif banyak untuk berkunjung ziarah, sehingga dibutuhkan oleh mereka penjelasan tentang identitas bahwa mereka adalah bagian umat Islam. Itu mayoritas umat Islam, tapi tidak mengenal bulan-bulan Hijrah. Di Indonesia masih relatif lumayan lah. Saya juga berpikir kalaulah dulu tidak pesantren mungkin tidak kenal nih bulan Hijriah itu. Bahkan kalau diurutkan banyak yang tidak tahu juga urutannya. Padahal sekali lagi ada Ashhurul Hurum, atau yang lebih ini identitas keislaman kita. Identitas keislaman itu kan makin lama makin tergerus karena dianggap, kalau dulu dianggap kampungan, kalau sekarang dianggap tidak penting. Dulu kampungan dan sebagainya. Ini melanda banyak sekali
negara-negara yang penduduknya umat Islam, terutama di wilayah-wilayah yang tadi, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan yang pakai tantan begitu Pak, dan sebagainya. Kecuali Kalimantan. Kalimantan itu apa namanya ya? Itu juga bumi Islam Pak, dulu di bawah kekuasaan kesultanan. Saya lupa tuh Kalimantan itu termasuk, karena dia masuk wilayah tanah Melayu sebetulnya. Kalimantan Pak Ruswandi ini orang Kalimantan. Ada kerajaan Banjarbaru kan di sana sebagainya. Jadi itu wilayah dianggap sebagai wilayah bagian dari Kesultanan Islam. Ada beberapa kerajaan Islam dulu yang kemudian salah satu jejaknya sekarang di Kalimantan dan sebagainya. Jadi kita akan ngisi ini sebagai bagian. Tadinya saya mau jawab pertanyaan tentang utang piutang. Jadi pertanyaannya begini, ini biar nanti jadi ingatan juga. Dalam beberapa riwayat, saya membaca 3 riwayat. Walaupun ini 3 riwayat ini secara umum oleh sebagian kitab-kitab hadis, penyusun hadis dianggap riwayat yang dhaif. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi itu kan diperkenankan oleh Allah melihat penghuni surga, juga melihat penghuni neraka. Nah, di surga itu ternyata ada semacam gapura yang ada tulisannya, di mana tulisannya menyebutkan yang memberikan pinjaman, memberikan utang, mendapatkan balasan. Dalam riwayat yang saya baca itu 18 kali lipat gitu. Sementara yang bersedekah hanya mendapatkan 10 kali lipat. Mungkin bapak-bapak pernah juga dengar ya hadis ini sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan bagi Nabi SAW dalam riwayat itu, kenapa yang memberikan piutang atau mengutang, memberikan utangan itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang sedekah? Kata Jibril alaihissalam dalam riwayat itu, karena orang yang berutang itu merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, sehingga orang yang kemudian menjaga supaya orang yang demikian butuh sampai merendahkan dirinya ini mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa. Dan bersedekah itu kan bisa saja kepada siapapun, belum tentu kepada orang yang membutuhkan, kurang lebih begitu dan lain sebagainya. Nah itu yang ditanyakan, tapi itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Memuliakan bulan suci itu dimuat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Sudah ketemu oleh manusia jauh sebelum syariat Islam yang disampaikan Nabi sampai kepada manusia. Karena bulan dalam kalender Hijriyah itu, dalam kalender Masehiyah itu berasal dari budaya Romawi dan Yunani. Jadi mereka bisa menghitung, menjelaskan bahwa perputaran langit dan bumi ini, perputaran bumi mengelilingi matahari ini sampai pada penghitungan waktu yaitu 12 bulan. Yang kemudian kita mengenalnya sekarang dengan Januari, Februari dan lain sebagainya. Sudah ketemu. Sehingga kemudian ketika pada masa Umar bin Khattab disusun tahun Hijriyah, tetap saja 12 bulan ini menjadi patokan, karena salah satunya Al-Quran memberikan penjelasan seperti ini. Perbedaannya adalah yang satu pada perputaran bumi mengelilingi matahari, yang kemudian disebut dengan kalender Masehiyah. Bahkan sepengetahuan saya ada 3 ya di dunia ini.
ada lunar system itu yang digunakan oleh Cina, Jepang dan beberapa negara lain. Itu lebih maju Pak kalau lihat tahunnya, karena mereka sudah sangat jauh, sudah 2000-an tahun lebih, 2500-an. Kalau Bapak-bapak lihat teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, itu tahunnya itu tahun 2000-an. 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, Jakarta, Agustus, tahunnya itu 2005 kalau nggak salah. Itu tahun yang digunakan oleh Kekaisaran Jepang dan sebagainya, untuk menunjukkan betapa tingginya budaya Jepang, budaya Cina. Mereka sudah menyusun perhitungan waktu yang jauh melebihi peradaban Barat, yang peradaban Barat kan baru 2025 dan sebagainya. Nah, balik lagi ke sini. 12 bulan di sisi Allah itu dimuat dalam kitabullah. Pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, menetapkan perputaran 1 tahun, yaitu 12 bulan, yang di dalam 12 bulan itu arbaatun hurum, ada 4 bulan suci. Dalam ayat Quran tidak dijelaskan bulan sucinya secara detail. Dalam hadis Nabilah kemudian kita mendapatkan penjelasan. Dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan suci itu janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Saking pentingnya 4 bulan itu diperhatikan, janganlah kemudian kalian menzalimi diri kalian sendiri. Yang dimaksud itu melakukan peperangan, melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan dan lain sebagainya. Termasuk terutama adalah berperang dan lain sebagainya. Walaupun kalau Bapak-bapak melihat ayatnya kemudian memerintahkan wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin itu secara keseluruhan seperti mereka menyerang kalian juga secara keseluruhan. Seolah-olah ayat ini kontradiksi perintahnya untuk menjaga bulan haram, tapi di ujungnya perintah untuk berperang. Saya membaca kitab tafsir menyebutkan inilah yang kemudian disebut bahwa tentu dilarang kita menyerang, melakukan ofensif dilarang, tetapi kalau diserang walaupun dalam bulan suci, dalam bulan haram, tidak boleh kemudian kita membiarkan, karena tidak boleh berperang, maka kemudian dibiarkan orang menyerang, menghancurkan dan lain sebagainya, tidak melakukan perlawanan. Sekarang bahkan Bapak-bapak bisa menyaksikannya dalam berita, lewat video-video yang beredar. Di hari kemarin itu bahkan Israel sudah melakukan serangan lebih luas ke wilayah Suriah. Di tanggal 1 bulan Dzulqa'dah ini Israel sudah melakukan penyerangan luar biasa ke wilayah Suriah. Sebelumnya kan habis-habisan pada saat kita di sini sedang melaksanakan salat Idul Fitri, mungkin pulang ke rumah makan ketupat bareng dengan keluarga, opor dan lain sebagainya. Di Gaza itu kan diserang pada hari di mana tanggal 1 Syawal, di mana mereka sedang berikhtiar untuk bisa menikmati 1 Syawal. Setelah Ramadan habis-habisan mereka digempur dan sebagainya. Kalau itu terjadi, nah ujung ayat ini sedang memberikan penegasan, serang mereka, perangi mereka seperti mereka juga memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini yang kemudian jadi rujukan di mana para ulama kemudian menyimpulkan bahwa kita punya kewajiban memuliakan bulan haram, arbaatun hurum, karena tidak diperkenankan melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Ini akan kita elaborasi lebih. Salah satu fungsi bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita ada di dalamnya, ini tanggal berapa nih? 2, 3, apa 4 ya?
Tanggal 5 kalau di situ. Ini lebih satu kayaknya ya. Hari ini lebih nih. Seingat saya ini tanggal 4 mungkin. 4 apa 3? 2 hari ini salahnya. 3 kan? Ya. Hijrah ini kan hijrahnya tanggal 5 ini kalau lihat itu bulan 11 kan ini Dzulqa'dah. Berarti ini salah nih si petunjuk waktu ini. Hah? Ya 5 itu tanggal 5 ya. Kamis kan tanggal 1 kemarin. Kamis tanggal 1, Jumat tanggal 2, sekarang Sabtu tanggal 3. Ya, sudah 5, 2 hari bedanya. Saya baru tahu nih sampai 2 hari bedanya dan sebagainya. Tanggal 5 kan kalau di sini? Iya, 3 Mei, 5 Dzulqa'dah. Berarti benar. Tanggal 1-nya itu kan Kamis mah kemarin mah itu ya. Tanggal buruh, hari buruh tanggal 1. Hari buruh. Tanggal 5 betul ya? Betul. Nah, 5. Ini 5 Dzulqa'dah bulan ke-11. Bahkan kita tidak tahu nih bulan ke-11. Setelah dikasih tahu bulan ke-11. Bulan ke-1 apa? Tahu Bang Rizky? Hah? Muharram. Keren. Bulan kedua? Wih, mantap. Bulan ketiga? Nah. Bulan ke-7? Mantap. Bulan ke-7. Nah, mulut bulan nanti aja bulan mulut sebetulnya. Mulut, silih mulut tidak ada sebetulnya dalam kalender Islam itu. Jadi ketika nanya mulut bulan naon, itu sebetulnya bukan kalender Islam, bukan bulan Hijriah. Bulan Hijriahnya apa mulut itu? Kamu tahu? Mulut itu yang tadi disebutkan Rabiul Awal. Bulan ke-10 apa Pak? Bulan ke-10? April. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-10. Nah, 11 sekarang Dzulqa'dah. Nih, saya merasa penting bagi saya itu untuk menyampaikan bahwa kita ini memang kehilangan apa ya? Rasa memiliki terhadap identitas kita. Identitas kita itu sebetulnya tidak lagi dimiliki dengan kuat karena merasa lain tidak penting lah dan sebagainya. Salah satu fungsi bulan Dzulqa'dah dalam literatur yang ingin saya sampaikan sekarang, bulan Dzulqa'dah ini memiliki makna sakral, makna penting, suci, tinggi dalam sejarah Islam. Pada bulan ini terdapat larangan berperang karena secara bahasa Dzulqa'dah, dzulnya sendiri kan maknanya pemilik. Qa'dah itu kan tempat kita duduk dan lain sebagainya. Karena itu disebut sebagai pemilik gencatan senjata. Temenang jalan-jalan gitulah kalau secara filosofis, jangan datang ke sana nyambangi musuh dan lain sebagainya. Duduk sajalah. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan kedamaian dan lain sebagainya. Disebut Dzulqa'dah. Salah satu yang kemudian dimanfaatkan, dia masuk kategori sebagai bulan yang demikian suci, yang menurut riwayat hadis, sebetulnya ada 8 hadis tentang ini. Saya kutipkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena banyak riwayatnya, di mana sahabat Anas bin Malik menyebutkan i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjati umratan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah wa umratun minal amil uqabil fi Dzulqa'dah wa umratan minal Ji'ranah haitsu qasama ghanaim Hunain fi Dzulqa'dah wa umratun ma'a hajjatihi. Nabi itu berumroh 4 kali. Menurut catatan, nanti riwayat Aisyah juga sama. Riwayat ada 8 hadis yang saya baca tadi malam. Beberapa hadis diriwayatkan oleh Aisyah, kemudian ini oleh Anas bin Malik dan sebagainya. Dan semua yang 4 umroh itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umroh dari Hudaybiyah, 1 umroh pada tahun berikutnya, umroh dari Ja'ronah,
ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umroh bersama haji. Haji berarti pada bulan Dzulhijjah. Karena itu bulan Dzulqa'dah oleh para ulama disebutkan sebagai bulan yang pas melakukan umroh sekaligus persiapan haji. Kemarin tanggal 2 bulan Mei itu dini hari berangkat, kawan-kawan saya menyebutkan kurang lebih sekitar 20-an kloter untuk melaksanakan haji sudah berangkat di bulan Mei, artinya di bulan Dzulqa'dah ini. Luar biasa Pak. Animo orang untuk berhaji luar biasa, sampai saking luar biasanya animo orang berhaji sekarang jauh lebih teratur, jauh lebih ketat, jauh lebih serius tahun ini Pak. Saking lebih seriusnya, kalau bapak-bapak bisa mundur kemarin lihat tentang kondisi Masjidil Haram 2 hari kemarin, dari tanggal 30 sepi Pak Masjidil Haram itu, karena semua yang umroh sudah tidak boleh lagi ada. Tanggal 29 April itu sudah batas terakhir. Jadi kalau ada, saya kebetulan karena di travel, kami sekarang jadi takut melakukan hal yang katakanlah rada nyerempet-nyerempet dan sebagainya. Karena kalau ada jamaah umroh kami yang tanggal 30 April masih di sana, didenda. Yang didenda travelnya. Dendanya nggak main-main, 400 jutaan. Duh, rada gagaro kemarin tuh kita tahu lumayannya dan sebagainya. Denda. Sampai dengan tahun 2024, sepengetahuan saya banyak sekali jamaah umroh yang dengan sengaja overstay. Jadi begitu waktunya habis, dia kemudian bertahan di Makkah. Di beberapa perkampungan di Makkah itu mereka menyewa rumah, menyewa apartemen untuk tinggal supaya nanti bisa berhaji dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh banyak orang, termasuk dari Indonesia. Jadi Mesir, Indonesia. Saya ketemu dengan fenomena itu ketika 2024 kemarin. Nah, sekarang salah satunya karena menurut kami pendekatan Kementerian Agama sekarang lebih bagus. Jadi jauh sebelum musim haji ditetapkan dan lain sebagainya, semua travel umroh haji itu diundang. Semua travel itu asosiasinya diundang, dan kemudian disampaikan keinginan Kementerian Agama supaya lebih teratur dan lain sebagainya. Disampaikan juga sanksi dan sebagainya. Salah satu dampaknya ya itu tadi, lebih teratur, dan biaya haji dibanding haji sebelumnya reguler lebih murah Pak. Haji tahun ini dibanding haji tahun sebelumnya lebih murah. Kalau tidak salah bedanya sekitar 9 jutaan. Itu lumayan luar biasa, lebih murah. Biaya komponen hajinya ditetapkan oleh DPR dan Kemenag. Artinya sebetulnya bisa pemerintah itu melakukan efisiensi. Ya, artinya pemegang decision makernya berbeda keinginan. Karena menteri yang dulunya masih di sana mungkin Pak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi saya ini sedikit aja, ini tentang Dzulqa'dah ya. Mudah-mudahan nih kawan-kawan kita yang berangkat haji mendapatkan hal menyenangkan. Saya melihat langsung tahun kemarin di Arafah tuh, di tenda jamaah haji Indonesia. Tenda itu kapasitasnya, tenda di Arafah reguler ya, bukan haji plus, itu 300 orang. 300 orang jamaah satu tenda. Bapak pastilah mendengar. Isinya kemudian 380 orang. Bapak bisa bayangkan, untuk 300 diisi kasur 380. Kalau kasurnya kecil nggak apa-apa sebenarnya, tapi isinya 380. Sehingga kemudian yang terjadi ya over capacity. Akhirnya banyak sekali orang yang kemudian tidak mendapatkan kenyamanan di Arafah, di luar tinggalnya dan sebagainya. Bukan cuma tidurannya di luar, tapi betapa joroknya tenda-tenda haji Indonesia karena kencing, BAB juga mereka di situ. Disediakan toilet portable, antriannya bisa bikin orang pingsan setengah jam nanti untuk kamar mandi dan sebagainya. Itu yang kemarin paling menonjol di pelayanan haji dan sebagainya. Selebihnya alhamdulillah bagus-bagus.
Nah sekarang mudah-mudahan doakan saudara-saudara kita yang berhaji mendapatkan hal yang lebih baik dan lain sebagainya. Saya kebetulan dari Jamaah Al-Kausar tidak ada yang berangkat ya tahun ini ya. Tidak ada yang berangkat. Ada dari Kopermai ada beberapa, tapi dari Jamaah Al-Kausar semuanya tidak berangkat. Saya balik lagi ke ayat ini. Salah satu yang menjadi keutamaan dan biasa dilakukan menurut informasi literatur syariat di bulan Dzulqa'dah ini bulan untuk umroh dan persiapan haji. Jadi sudah betul bulan untuk umroh dan persiapan haji. Secara umum pemerintah Saudi melarang umroh di bulan Dzulqa'dah, tapi untuk yang haji ini digunakan untuk umroh dan lain sebagainya. Jadi Rasul SAW salah satu dalilnya pernah berumroh, dan semua umroh kata Aisyah, kata Anas bin Malik dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali karena berbarengan dengan haji dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah pernah gagal umroh, pernah gagal haji. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang saudaranya, kerabatnya, tetangganya gagal haji, loba dosa jina Ustaz, dia sampai kata bisa terjadi haji. Nabi SAW saja gagal haji, Pak. Karena gagal haji selain jelas takdir Allah Subhanahu wa taala, itu bagian penting untuk sampai pada kesabaran bahwa boleh jadi haji itu betul-betul takdir Allah. Kalau tidak ditakdirkan, banyak orang yang punya duit, waktunya luang dan lain sebagainya, nggak bisa berangkat. Saya lupa di Bandung apa di Tasik, di Garut ini 60 orang tuh yang gagal berangkat haji. Bandung atau mana nih, satu kota di Jawa Barat, 60 orang yang gagal berangkat haji. Dari 60 itu kurang lebih 15 nggak bisa ngelunasi, 15 orang nggak bisa ngelunasi, dikasih waktu sampai dengan tanggal 2 Mei kemarin nggak bisa terlunasi. Sisanya ada yang membatalkan karena yang akan berangkat dengan dia meninggal dunia, sisanya lagi karena satu dan lain hal alasan. Sehingga ada salah seorang ibu-ibu nih Jamaah Al-Kausar yang mendapatkan ketiban pulung lah, dapat kebaikan dari musibah yang dialami orang lain. Dia dihubungi oleh Kemenag untuk haji karena masuk kategori cadangan. Haji Bu sekarang. Nyaan Pak, iya, kalau sampai dengan tanggal sekian Mei orang ini tidak lunasi, jadi ibu silahkan boleh berangkat dan sebagainya. Kemarin saya ngobrol, Ustaz saya insya Allah mau berangkat. Aduh hebat, alhamdulillah, sok mudah-mudahan lancar. Yang kedua, di bulan Dzulqa'dah ini ada kejadian besar dan sakral yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Nabiullah Musa alaihissalam, bapak-bapak yang Allah muliakan, mendapatkan katakanlah masa berlatih, training dari Allah Subhanahu wa taala setelah 30 hari di bulan Dzulqa'dah, kemudian ditambah jadi sempurna dengan 10 malam di bulan Dzulhijjah, sehingga menjadi 40 hari secara lengkap bertemu dengan Allah. Diangkat sebagai rasul, mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab suci Taurat. Menurut informasi adalah di bulan Dzulqa'dah secara penuh 30 hari tambah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah dalam kalender Hijriah, sehingga 40 hari Nabi Musa mendapatkan kesempatan untuk baru bisa bertemu dengan Allah. Lewat ayat ini saya mendapatkan penjelasan seperti ini. Manfaatkan bulan suci yang sedang kita alami sekarang, bulan Dzulqa'dah, ketemu nanti bulan Dzulhijjah, kita lebih luar biasa ketemu lagi nanti bulan Muharram, berturut-turut kan yang 3 itu. Mudah-mudahan dengan kita bisa memanfaatkannya optimal, mungkin kita bisa mendapatkan semangat Nabi Musa alaihissalam. Allah berkenan untuk membuat kita makin dekat kepadanya.
karena ikhtiar kita serius di bulan-bulan suci ini. Apalagi di tengah kehidupan kita sekarang yang tidak sedang baik-baik saja. Ikhtiarkan Pak, bulan-bulan suci seperti ini jadi sarana kita terutama untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas kebaikan. Kalau bisa berhaji, berangkat dengan penuh kegembiraan, sukacita dan rasa syukur. Yang tidak bisa, perbanyak melakukan aktivitas kebaikan. Saum sunnah, sedekah, infak, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain. Nabi Musa saja butuh 40 hari, gitulah kurang lebih penjelasan ayat ini, untuk bisa mendapatkan anugerah Allah. Kita yang tidak punya keluarga dari Nabi sama sekali, tapi tidak merasa kemudian butuh kepada Allah, sehingga tidak serius untuk berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah dengan peluang-peluang yang kita miliki. Di ngaji kita kemarin kan sempat saya sampaikan pada bapak-bapak, andaikan kita punya kesadaran yang terus-menerus kita jaga betapa luar biasanya nikmat Allah kepada kita, sadar betul kita betapa luar biasa nikmat Allah pada kita, kita akan malu kalau kemudian masih sulit untuk sujud, masih sulit untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, karena betapa baiknya Allah pada kita. Kesadaran itu yang tidak selalu ada dalam diri kita, karena lebih sering kita justru merasakan betapa sulitnya hidup, sehingga lebih banyak yang muncul dari kita adalah keluhan tentang betapa sulitnya hidup. Ngeluh jangan ngeluh, ngeluh tentang budak, ngeluh tentang penghasilan, ngeluh tentang keadaan, ngeluh tentang banyak hal, sampai tertutupi kewajiban untuk bersyukur pada Allah dengan keluhan dan keluhan. Nah, di bulan suci seperti inilah, kalau lihat konteks ayat ini tentang Nabi Musa saja butuh 40 hari. Terus kita barangkali ratusan hari kita butuhkan untuk terus-menerus berikhtiar mendekatkan diri pada Allah, yang kemudian membuat pantas Allah itu menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dekat kepadanya. Ini salah satu manfaat, fadilah, keutamaan bulan Dzulqa'dah. Dan dalam hal lainnya, aktivitas-aktivitas lain yang disyariatkan dan sebagainya, puasa. Berpuasa di bulan suci ini jauh lebih luar biasa apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada kita dibanding di bulan-bulan yang lain. Apalagi kan bulan haram dan sebagainya. Afdhalus syuhur lisaim ba'da Ramadan al-ashhurul hurum wa afdaluha al-muharram thumma Rajab thumma al-hijjah thumma al-qa'dah. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan suci. Dan yang paling utama dari keempatnya di bulan suci itu ya Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Seeran puasa. Perdebatan di kita tuh masih tentang puasa yang banyak tuh puasa apa saja. Biasanya kan mutar lagi Senin, misalkan Kemis, 3 hari pertengahan bulan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kan biasa sebetulnya tidak memperbanyak, justru perbanyak puasa di bulan-bulan suci ini dan lain sebagainya, karena sangat utama. Yang selanjutnya adalah bersedekah dan memperbanyak taubat. Kenapa sedekah dan memperbanyak taubat masuk kategori? Karena melakukan aktivitas kebaikan di bulan suci, termasuk di Dzulqa'dah, Dzulhijjah ke depan, dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Maka perbanyaklah melakukan amal saleh termasuk sedekah dan bertaubat. Ini tidak harus di bulan suci sebetulnya. Tidak harus di bulan Dzulqa'dah, tidak harus di bulan Dzulhijjah. Di bulan apa saja, tetapi intensitasnya menjadi relevan untuk ditingkatkan di bulan-bulan suci.
Kitalah yang kemudian membuat momentum-momentum dalam aktivitas kita itu menjadi penting, karena kita yang mengintensifkan dan lain sebagainya. Sama seperti layanan hidup dalam aktivitas keseharian kita, biasanya kita ketemu rutinitas biasa lah, ngantar anak, mungkin kali-kali ngantar istri dan lain sebagainya, kemudian ke masjid, silaturahim dan lain sebagainya, sangat rutin. Tapi nanti ada momentum-momentum tertentu yang rutinitas itu menjadi lebih intens, misalkan di bulan Ramadan, atau karena kita kedatangan orang tua, ada tamu kawan kita jauh yang tadi cuma biasa, kalau ada tamu karena yang datang kawan jauh atau saudara dari jauh dan lain sebagainya. Demikian juga ketika melakukan aktivitas amal saleh di bulan-bulan suci. Begitu tahun ini bulan suci, baca Qur'annya jadi lebih banyak. Begitu tahun ini bulan suci, sedekahnya jadi lebih sering kalau tidak bisa lebih banyak. Begitu tahun ini bulan suci, silaturahimnya ditingkatkan dan lain sebagainya, supaya kita sendiri sedang memberikan makna lebih kepada hari-hari istimewa yang sudah ditetapkan secara syariat. Kan syariat yang menetapkan ini jadi bagian bulan suci, hari istimewa. Kitalah yang kemudian membuat hari-hari istimewa yang ditetapkan syariat ini punya makna penting. Untuk urusan ulang tahun anak saja, itu kan bisa luar biasa persiapannya. 2 minggu sebelumnya nanti, ulang tahun budak. Bila perlu booking dulu rumah makan, booking kafe dan lain sebagainya, baju dan lain sebagainya. Untuk hal seperti itu saja yang tidak diatur syariat bisa demikian luar biasa kita. Sampai seusia seperti ini masih banyak tuh yang luar biasa habis-habis untuk urusan itu. Itu momentum istimewa Pak Ustadz. Pun anak pada ulang tahun, seberapa tahun putra teh Yuswana 38, aduh 38 masih diuruskan orang tuanya ulang tahun. Mun genep tahun, 7 tahun sebagainya. Saya mohon maaf ya, saya bersyukur saja pada Allah Subhanahu wa taala tumbuh besar di lingkungan santri, di pesantren. Kakek saya, nenek dan lain sebagainya, terus sehingga tidak mengenal ulang tahun, Pak. Saya termasuk yang kampungan dulu itu. Mana itu apa ulang tahun? Tidak apa ulang tahun. Tapi jadi tenang, Pak. Jadi tenang itu karena ketika berumah tangga saya juga bilang gitu sama istri. Nggak ada nanti ya ulang tahunan. Sok lah syukuran ketemu ulang tahun. Nggak usah kudu aya acara dan sebagainya. Saya bersyukurnya sekarang berlipat-lipat karena tidak dibikin riuh dengan acara ulang tahun. Karena orang tua sebaya saya, ya mungkin 10-20 tahun lalu, salah satu agenda yang riuhnya itu ulang tahun anak. Duh, ulang tahun teh budak, aduh, alhamdulillah. Artinya jadi lebih irit hidup saya nggak nyiapkan ulang tahun. Nggak ada ulang tahun yang 100-200 ribu. Lumayan itu bisa anaknya jadi merasa punya momentum penting, mau ulang tahun minta uang 2 juta untuk nraktir anak-anak teman-temannya, kan lumayan, Pak. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang seperti saya tidak punya ulang tahunan, bahkan poho hari lahir tinggal lahir dan sebagainya, saking pentingnya. Karena sekarang tuh dianggap sebagai hal yang tekarunya gitu, di ulang tahun kan budak dan sebagainya. Anak saya tumbuh alhamdulillah tanpa ulang tahun, sehat tuh. Sugan muntah ulang tahun itu jadi geringan itu, alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah 56 tahun, pengalaman sekali-kali acan dalam 56 tahun di ulang tahun kan. Bahkan lupa hari naon lahir teh. Bulan apa, kalau tidak karena ada administrasi ketika sekolah jadi hari ini sebagai itu apa ulang tahun. Sehingga pernah ngalami, Pak. Bapak-bapak bayangkan nih, saya nih Ustadz sudah 30-an tahun lebih, 35 tahun terjun dakwah. Kurang lebih 15 tahun lalu, 5-6 tahun sebelum Covid, di komunitas ngaji yang saya jadi narasumbernya, tiba-tiba kemudian ada kue, Pak, kue bagus. Ditulisan kue itu dengan tulisan selamat ulang tahun, semoga Ustadz selalu bahagia panjang umur. Saya bingung jangsa ya. Ada kue ditulisan oleh karena jamaah saya ibu-ibu itu bersepakat ingin membahagiakan ustadznya dengan ya udah kita ulang tahun kan dan sebagainya. Saya nggak pulang, dari mana mereka tahu hari lahir saya? Berarti antum nggak
hari lahir, juta hari lahir. Saya tanya sama mereka, kela ibu-ibu sakadap, dari mana tahu? Kita hubungi, istri saya dihubungi, si bapak teh lahir tanggal berapa, tahun berapa, karena sudah 11 tahun ngaji dengan mereka. Ya Allah, saya bilang cukup ini saja ya, insya Allah saya tidak jadi bahagia dengan diulang tahun kan kia. Mun bade mah atahna we. Gak jadi bahagia saya diulang tahun kan. Kenapa? Karena merasa itu teh bukan syariat yang harus saya jaga. Jadi abdi mah tidak merasa keren ulang tahun. Teh budak kita ulang tahun. Punten, saya tidak sedang menyebutkan bahwa yang ulang tahun itu bermasalah. Tidak, silahkan saja diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi bagi saya dengan keluarga yang demikian, tidak. Jadi saya bilang, ibu, udah cukup sekali ini saja ya. Insya Allah saya tidak jadi bahagia. Nuhun, ibu-ibu sudah berkenan. Kita ngaji biasa saja. Bahkan mungkin tadi secara implisit gagal ya Ustadz ulang tahun. Ternyata fenomena Ustadz ulang tahun, keluarga Ustadz ulang tahun sekarang merebak di banyak tempat. Karena pernah saya nonton beberapa tayangan di TV di mana ada Ustadz ulang tahun, majikannya ulang tahun. Bahkan nyewa satu tempat sebagai banyak orang. Waduh, saya sangat berpikir ulang, apakah memang sekarang jadi penting gitu dalam aspek dakwah untuk ulang tahun sebagainya. Tapi setelah berpikir, enggak lah, paling tidak sente, silakanlah yang lain dan sebagainya. Jadi pilih ya Jamal Kausar nanti juga ikut-ikutan ulang tahun kan Ustadz Nuaya, Ustadz Asep, Ustadz Nasrullah diulang tahun kan oleh Jamal Kausar. Saya mewakili diri sendiri saja. Insya Allah tidak membahagiakan kami berulang tahun itu, karena momentum yang justru harus dijaga, diingat oleh kita. Karena ini kita sedang ada di bulan Dzulqa'dah, terutama adalah bulan-bulan suci. Isi dengan aktivitas kebaikan. Ini ngaji kita, bagi yang saya janjikan jawaban tentang utang insya Allah ya di minggu depan dan lain sebagainya. Nanti secara fikih dibahas Ustaz Nasrullah. Nanti dari aspek filosofisnya saya ingin jelaskan tentang bagaimana utang itu memiliki manfaat, dampak, sekaligus juga akibat yang bisa luar biasa pada kita semua. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Sekaligus mengingatkan bapak-bapak yang Allah muliakan, sampaikan ke keluarganya, Al-Kausar sudah menerima bagi yang akan melaksanakan kurban, baik kurban sapi maupun domba. Karena kurban unta tidak pernah ada di Al-Kausar, kurban sapi atau domba. Kalau yang nanya harga nanti bisa ditanyakan ke kawan-kawan, ke Ustadz Rosadi, ke Ustadz Dana dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan menggelar kurban di seperti biasa di Masjid Al-Kausar, dan mudah-mudahan bapak-bapak punya kemampuan untuk selalu bisa berkurban dalam kondisi di mana kita sekarang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.